Agar mendapat update novel dari kami, tolong di-subscribe. Bab 3291. Kata-kata Joseph mengejutkan Cheng Feng sampai ke intinya. Jika tadi dia masih ingin memanfaatkan Joseph, maka dia sekarang benar-benar sangat mengaguminya. Seorang pemuda berusia kurang dari 30 tahun, mampu berkembang sedemikian rupa di dunia senjata dan peluru, sangat mengagumkan tanpa batas. Jadi, dia mengambil inisiatif untuk mengangkat segelas anggur dan berkata dari lubuk hatinya, "Joseph, saya tidak pernah mengagumi siapapun dalam hidup saya. Changing dari keluarga Wade adalah yang pertama, Anda adalah yang kedua, ayo, saya bersulang untuk Anda." Ketika Joseph mendengar kata Changing, ekspresinya sedikit dingin, lalu dia memandang Cheng Feng dan bertanya dengan serius, "Kakek, apakah Changing benar-benar sekuat legenda?" Cheng Feng mengangguk dan berkata dengan sepenuh hati, "Meskipun saya memiliki dendam yang mendalam dengan keluarga Wade, tetapi saya harus mengakui bahwa Changing memang sangat kuat. Pikirkan kembali ketika dia memerintah, termasuk saya. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang menggertakkan gigi belakang mereka, meratapi dalam hati mereka untuk memiliki anak seperti dia." Joseph tampak serius, dan bertanya, "Kakek, saya ingin tahu, pada akhirnya mengubah apa yang membuatnya kuat?" Cheng Feng meratap, Mengubah orang ini, tampaknya menjadi seorang sarjana, sangat elegan, tapi dia bukan orang seni bela diri, tidak bisa dikatakan tidak bersenjata, tetapi dibandingkan dengan orang seni bela diri, dia kira-kira normal. Joseph bertanya lagi, lalu mengapa semua orang berpikir dia sangat kuat? Cheng Feng merenung sejenak dan berkata dengan sangat serius, "Kata kuat mungkin belum tentu tinju yang keras, hal yang paling kuat tentang Changing, saya pribadi berpikir ada 3 poin." "3 poin yang mana?" Cheng Feng berkata, "Pertama, adalah kepribadiannya yang kuat. Anda tahu, kebanyakan orang dilahirkan untuk tidak mematuhi orang lain, kebanyakan orang dilahirkan untuk tidak dipimpin oleh orang lain, tetapi karisma Changing membuat banyak orang rela mengikutinya dan mematuhinya. Kedua, adalah kemampuan pribadinya yang tak tertandingi. Changing memiliki pemikiran strategis yang luar biasa dan pandangan gambaran besar. Dia benar-benar jenius teratas di dunia bisnis yang dapat merencanakan antara tenda dan menang lebih dari 1000 mil. Ketiga, adalah kemampuan pengendalian dirinya yang tidak biasa. Mengubah, tidak pernah karena situasinya optimis dan terlalu menantang, dan bukan karena situasinya pesimis dan terlalu berhati-hati, seperti pasar berjangka yang cepat berubah. Perubahan bisa dalam kenaikan yang sangat cepat di pasar, teguh dalam mencapai target yang telah ditentukan segera setelah likuidasi posisi, bahkan jika semua orang bullish untuk melakukan long. Semua berpikir bahwa nanti akan terus meningkat, dia tidak akan mengubah target yang telah ditentukan, titik ini sebagian besar orang tidak bisa melakukannya. Selain itu, Changing memiliki banyak penggemar, seperti wanita dari East Cliff hingga Songhai, dari Cina hingga asing, tidak ada kekurangan inisiatif untuk mengirim pelukan, tetapi dia akan menolak semua godaan. Saya hanya melihat satu pria yang bisa melakukannya. Melakukan hal ini. Berbicara tentang ini, Cheng Feng menghela nafas. Singkatnya, orang ini ada dalam hidupku, adalah yang paling dikagumi. Mendengar ini, Joseph tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan bertanya, "Changing sangat kuat, mengapa dia mati? Siapa sebenarnya yang membunuhnya?" Ada desas-desus di luar bahwa itu adalah keluarga Su yang membunuhnya. Aku ingin tahu apakah itu kredibel? Bab 3292. Cheng Feng tersenyum dan berkata, "Biarkan saya memberitahu Anda ini, ketika cahaya Changing berada di puncaknya, keluarga Su kami mengandalkan sejumlah orang untuk mendirikan aliansi anti-Wade untuk hampir tidak terbawa. Pada akhirnya, aliansi anti-Wade sebenarnya bukan organisasi yang proaktif, tetapi untuk kehangatan kelompok itu dibentuk, dan jika kita memiliki kemampuan untuk membunuhnya, pada awalnya, jika kita memiliki kemampuan untuk membunuhnya, kita tidak akan dikalahkan olehnya. Terlebih lagi, Changing sudah keluar dari dunia bisnis ketika dia meninggal, jadi apa gunanya membunuhnya saat itu? Kami semua dalam bisnis, siapa yang akan melakukan kesepakatan yang merugi tanpa pengembalian?" Joseph mengangguk dengan ekspresi muram dan bertanya, "Lalu siapa yang membunuhnya?" Cheng Feng menggelengkan kepalanya, "Ini, saya tidak yakin. Selama bertahun-tahun pandangan yang berbeda, tetapi tidak ada yang memiliki bukti konklusif. Perlahan-lahan masalah ini sudah terlalu lama, tidak ada yang mengejar penyebab aslinya." Joseph tertawa dingin, dan berkata,
sepertinya perencanaan kosong, pemikiran yang tegas, masih jauh dari cukup. Jika kamu ingin mendapatkan pijakan di dunia ini, otakmu harus hidup dan tinjumu harus keras. Jika Changing dapat memiliki 1/10 atau bahkan 1/100 dari kekuatan organisasiku saat itu, dia tidak akan terbunuh pada usia yang begitu muda. Cheng Feng sedikit tercengang, lalu dia bereaksi dan buru-buru tertawa, kamu benar, Joseph. Hari-hari ini, tidak ada gunanya hanya memiliki otak yang bagus, itu hanya cara untuk menjadi sastra dan bela diri. Setelah itu, dia berkata dengan wajah tersanjung, menurut pendapat saya, Anda adalah model seni bela diri dan sipil, dan masa depan Anda dengan cataclysmic Mic Front tidak akan terbatas. Ayo, aku akan minum untukmu. Joseph tersenyum, mengangkat gelasnya, dan berkata kepada Cheng Feng, setelah saya memenangkan kemenangan besar di Suriah, dan setelah saya memindahkan peti mati orang tua saya ke Gunung Wanrest, cataclysmic Mic Front akan menghabiskan 3 hingga 5 tahun untuk sepenuhnya menembus dan bahkan menutupi seluruh wilayah Timur Tengah. Ini akan tercapai dengan mengandalkan pangkalan di Suriah. Pada saat itu, saya akan menjadi raja tentara bayaran. The King of Mercenaries adalah tujuan utama kedua dalam kehidupan Joseph. Dan yang pertama, tentu saja, adalah untuk membalas kematian orang tuanya. Kini, menurutnya, ia tak jauh dari 2 gol tersebut. Saat ini, situasi perang Suriah sangat bagus, dan kemenangan terakhir pasti akan diperoleh sebelum Festival Qingming. Pada saat itu, 4 jenderal perang di bawah komandonya akan berkumpul di East Cliff, mengambil keluarga Wade dalam satu gelombang, dan kemudian pergi ke Suriah untuk pengembangan penuh. Semua ini, saat ini, telah menunjukkan momentum. Dan tepat ketika Joseph sedang bersemangat di meja anggur, situasi perang di Suriah, bagaimanapun, telah berubah dengan cara yang tidak dapat dia duga. Robin, yang memimpin 1.000 orang front cataclysmic dalam perjalanan tajam melintasi lembah, tidak tahu persis apa yang menunggunya selanjutnya. Di bawah naungan gemuruh artileri, 1.000 orang diam-diam mengikuti jurang di sepanjang sisi jalan gunung dan berbelok ke sisi barat pangkalan Hamid. Rute yang mereka pilih sangat tersembunyi, hampir seluruhnya berupa lembah dan lereng yang tidak terlihat dari dataran tinggi jauh dari pandangan pasukan Hamid. Ditambah lagi ada tembakan artileri sebagai pelindung, sehingga dia merasa anak buah Hamid tidak akan bisa mendeteksi bahwa sebuah unit telah memisahkan diri dari medan pertempuran frontal. Jalan gunung itu kasar, dan mereka secara khusus membuat rute melingkar untuk menghindari ditemukan oleh musuh, jadi meskipun perjalanannya merupakan perjalanan yang tajam, itu membutuhkan banyak waktu karena jalan memutar yang besar. Namun, Robin telah merencanakan semuanya dengan hati-hati, berpikir bahwa dia bisa menyembunyikannya dari dunia, tetapi dia tidak pernah bermimpi itu sedini ketika dia baru saja memimpin pasukannya untuk memulai. Drone Hamid di angkasa sudah menangkap pergerakan unit laki-laki ini. Dan sekarang, Hamid telah memasang jebakan maut, menunggu dia untuk melemparkan dirinya ke dalam jaring. Bab 3293. Ketika orang-orang muda di negara lain, memegang drone senilai beberapa ribu dolar, di hutan belantara luar secara membabi buta menembak lanskap, anak buah Hamid telah menggunakan hal yang tidak mencolok ini, untuk mencapai pemantauan medan perang lokal dengan stagnasi lengkap perangkat di udara. Keuntungan dari stasis lengkap adalah bahwa drone dapat tetap diam di langit dan mengamati target dengan cermat, tidak seperti Global Hawk-As, yang perlu terus-menerus terbang berputar-putar di sekitar target. Hamid, di sisi lain, sudah membuat pengaturan taktis. Dia menganalisis bahwa lawan tidak boleh melebihi 1,200 orang paling banyak, melalui sinyal transmisi gambar yang kembali dari langit. Mereka akan mengepung mereka dari sisi barat, jadi dia telah mengirimkan perintah untuk mengirim 300 tentara lagi untuk mempertahankan benteng permanen di sisi barat. Meskipun 300 tentara tidak banyak, tetapi menggunakan waktu dan lokasi, itu masih lebih dari cukup untuk bertahan melawan serangan lebih dari 1.000 tentara. Benteng permanen yang dibangun oleh Hamid, meskipun belum sepenuhnya dibangun, disamarkan secara khusus secara eksternal. Benteng yang disamarkan, jika tidak menyala, bahkan jika Anda melewatinya 10 kali, hampir tidak mungkin untuk dideteksi. Lubang tembak dari benteng ini telah diblokir terlebih dahulu dengan sejumlah besar puing-puing seukuran kepalan tangan, dan kemudian ditutup dengan lapisan loes dari luar. Selain itu, ketika mereka melakukan kamuflase, mereka juga meninggalkan beberapa celah seperti pintu dari dalam. Dengan celah kecil ini saja,
orang-orang di dalam dapat dengan mudah mengamati situasi di luar. Dan kamuflase yang terbuat dari puing-puing ini juga sangat nyaman dan mudah dihilangkan. Sekali kamu ingin menembak, kamu hanya perlu mengambil puing-puing dengan tangan, kamu bisa mengambil semua puing-puing, dan segera setelah itu kamu bisa mengeluarkan pistol dan menembak dengan kekuatan penuh. Jika Robin mengepung dari sisi barat, dia hanya akan melewati benteng tersembunyi ini, dan pada saat itu, semua anak buahnya akan terkena baku tembak senapan mesin. Namun, dia tidak mengetahui hal ini. Dia hanya berpikir bahwa dia harus bergegas untuk mengalahkan Hamid dan menggunakan kemenangan untuk menutupi kesalahannya barusan. Kali ini setelah datang ke Suriah, mereka santai saja. Selalu merasa bahwa kekuatan oposisi hanyalah sekelompok bandit dunia ketiga tanpa banyak pendidikan militer, tidak lebih kuat dari bajak laut Somalia. Para elit datang untuk melawan gerilyawan ini dengan AK, semudah pai. Oleh karena itu, mereka tidak membuat persiapan yang memadai sebelum pertempuran, juga tidak membawa persenjataan kelas atas yang sangat mahal. Untuk prajurit front saat ini, roket RPG yang ditembakkan dari bahu adalah senjata paling kuat yang mereka miliki. Namun, Robin merasa RPG itu sudah cukup. Bab 3294. Kerugian besar dalam serangan frontal barusan bukan karena seberapa kuat musuh, tetapi bahwa pihaknya memang terlalu mudah dikalahkan. Selama dia memperhatikannya sekarang dan menemukan rencana strategis yang tepat, dia pasti akan bisa memimpin anak buahnya dan dengan mudah menyerang pihak lain. Sekarang setelah dia dan anak buahnya tiba di kaki sayap barat Hamid, dia percaya bahwa paling lama 1 jam, pertempuran ini akan berakhir. Kali ini, ada 3 opsi dalam taktik yang dikembangkan oleh pasukannya. Pilihan pertama dan terbaik adalah dengan diam-diam merasakan pintu masuk ke benteng permanen Hamid, lalu tiba-tiba membunuh mereka dan mengejutkan mereka, memusnahkan mereka semua di dalam benteng yang mereka bangun sendiri. Ini adalah tujuan yang paling ingin dicapai oleh pihak penyerang dalam semua pertempuran ofensif, karena ini adalah satu-satunya cara untuk mencapai tujuan dengan mudah dan dengan biaya paling sedikit dalam hal korban. Pilihan terbaik kedua adalah menggunakan roket RPG setelah menyentuh sekitar benteng permanen untuk menyerang mereka dengan presisi. Adapun opsi ketiga dan terburuk, itu adalah serangan paksa dengan segala cara. Namun, opsi ketiga jarang berhasil. Karena begitu berada di dalam jaringan api lawan, dan tidak dapat memecahkan benteng lawan, pihak lain hampir membentuk keuntungan membunuh ala penuai. Situasi ini jika Anda masih bisa menang, hampir semua mengandalkan mayat ketumpukan depan. Karena itu, Robin tidak berniat menggunakan opsi ketiga sampai sebagai upaya terakhir. Tetapi sebagai seorang komandan, dia juga harus mempertimbangkan setiap kemungkinan, jadi dia kembali mempertimbangkan opsi ketiga, menetapkan garis merah, begitu pengurangan korban melebihi 60%, segera mundur. Tapi dia tahu dalam hatinya bahwa skenario ini tidak akan pernah terjadi. Setelah persiapan selesai, Robin memimpin semua prajurit dan memeriksa peralatan dan amunisi mereka. Setelah memastikan tidak ada masalah, dia berkata melalui interkom dengan komandan medan perang frontal, "Kami sekarang telah menyentuh sayap barat lawan, kamu harus segera melancarkan tipuan sekarang." Sisi lain segera menjawab, "Setelah pihakku meluncurkan tipuan, pihakmu harus segera meluncurkan serangan mendadak juga." Robin melihat waktu dan berkata, "Saya akan meluncurkan serangan mendadak dari sayap barat 10 menit setelah Anda meluncurkan tipuan Anda." "Kenapa harus menunggu 10 menit?" Sisi lain sangat bingung berkata, "Tembakan sisi lain sangat ganas, dan pertahanannya kuat. 10 menit saya tidak tahu berapa banyak orang yang kalah. Sisi pertarungan saya, Anda harus bergegas dan segera mengepung. Ini adalah rencana yang paling masuk akal." Robin berkata dengan serius, "Saya harus menunggu Anda menyerang terlebih dahulu, dan menunggu musuh mulai terlibat dalam api dengan Anda. Penting untuk menentukan lokasi titik api musuh. Orang-orang saya dapat secara akurat meluncurkan serangan menyelinap cepat, langsung mengakhiri titik api musuh, jika kita terburu-buru bersama, tidak bisa melakukannya dengan akurat." Sisi lain ragu-ragu sejenak dan berpikir itu masalahnya, jadi mereka angkat bicara dan berkata, "Oke. Aku akan membuat para prajurit bersiap dan menyerang dalam 10 menit." Dia tahu betul dalam hatinya bahwa dia tidak punya pilihan lain sekarang, dengan benteng Hamid, tidak mungkin untuk menyerang langsung, dan tidak ada peluang bahkan jika semua orang kelelahan, satu-satunya peluang sukses ada di sini dengan tentara frontal.
Dan Robin telah menjadi tentara bayaran selama beberapa tahun, meskipun dikatakan berpengalaman, tetapi pengalamannya, semua di daerah yang dilanda perang untuk menyerang kelompok-kelompok kecil bersenjata, dia tidak menghadapi lawan yang sangat kuat dan strategis. Ini seperti master seni bela diri, tetapi sepanjang waktu, hanya dengan mengalahkan bajingan jalanan untuk mengumpulkan pengalaman dalam pertempuran nyata. Seseorang yang menyalahgunakan sayuran terlalu banyak, mereka pasti akan semakin menyukai sayuran. Yang lebih menakutkan adalah dia akan tenggelam dalam rasa pencapaian berulang kali menyalahgunakan sayuran dengan sukses, tidak dapat melepaskan diri, bahkan tidak menyadari fakta bahwa dia telah menjadi semakin menyukai sayuran. Jadi, pada saat ini, Robin, yang tidak tahu bahwa jalan memutar sisinya telah ditemukan, masih memegang teropong bertenaga tinggi, mengamati pergerakan posisi depan. Dia masih menginstruksikan beberapa tentara di sekitarnya, mengatakan, kalian juga memperhatikan pengamatan, setelah putaran kedua tipuan mereka, kita bisa mengamati lokasi titik api Hamid, ketika kita telah menandai semua titik api ini, ketika kita mulai serangannya. Segera dengan kecepatan tercepat, cabut semua titik api ini. Selama kita menarik benteng mereka, kita akan menang. Beberapa prajurit mengangguk dan segera mengeluarkan peralatan observasi dan alat pemetaan mereka, bersiap untuk memetakan lokasi titik api lawan secepat mungkin setelah serangan tipuan dimulai. Robin begitu yakin pada dirinya sendiri saat ini sehingga posisi depan Hamid sudah ada di sakunya. Bab 3295. 10 menit kemudian, tembakan ke posisi Hamid berhenti tepat waktu. Di medan pertempuran depan, 3.000 tentara yang membawa ratusan roket RPG sekali lagi menyerbu ke posisi Hamid. Kelompok itu telah dipukul mundur sekali dan tahu bahwa senjata musuh sangat kuat, jadi untuk kedua kalinya mereka melancarkan serangan, masing-masing dari mereka gugup karena takut terbunuh secara tidak sengaja. Tetapi perintah militer ada di depan mereka, dan meskipun mereka takut, mereka hanya bisa maju dengan kepala tegak. Segera, mereka memasuki jangkauan tembak benteng Hamid lagi. Hamid secara alami tidak menunjukkan belas kasihan kepada jenis daun bawang yang datang ke pintunya dan segera memerintahkan untuk menembak dan membunuh musuh sebanyak mungkin. Putaran kedua api dipertukarkan antara kedua belah pihak, dan itu langsung. Para prajurit yang menyerang berada dalam kelompok yang terdiri dari 5 orang, salah satunya menggunakan RPG yang diluncurkan dari bahu untuk membombardir benteng. Sementara 4 sisanya semuanya menggunakan senapan mesin serta senapan serbu untuk memberinya perlindungan api untuk memastikan bahwa RPG akan mengenai benteng lawan. Ini adalah satu-satunya taktik yang diajarkan kepada mereka oleh tentara yang dapat memainkan peran kecil dalam pertempuran ofensif. Awalnya, komandan pemerintah berpikir bahwa selama RPG dinaikkan, mereka tidak akan berani mengambil semua benteng Hamid. Tetapi setidaknya mereka akan meledakkan 3 atau 5 bentengnya dan membuatnya gugup. Begitu dia gugup, dia secara alami akan menempatkan lebih banyak pasukan dan energi ke depan, yang sangat meningkatkan peluang keberhasilan taktik jalan memutar mengapit. Tapi yang tidak dia duga adalah benteng pertahanan Hamid dibangun dengan sangat tidak senonoh. Bagian depan setiap benteng diperkuat dan disamarkan berlapis-lapis di sepanjang lereng positif gunung itu sendiri. Dalam keadaan ini, penyerang membawa RPG dari bawah ke puncak gunung, lintasan tembakan hampir sejajar dengan lereng positif gunung, sehingga sulit untuk mengenai benteng. Dengan cara ini, roket menyerempet permukaan benteng yang miring atau menabraknya pada sudut yang sangat kecil. Untuk roket jenis ini, kekuatan sebenarnya harus menjadi fokus sudut 90 derajat di depan, jika tidak, sekali menyerempet tepi ledakan, pada dasarnya dengan menggaruk tidak ada yang berbeda. Selain itu, bahkan jika pukulan sudut sekecil itu, kemungkinan akan langsung dibiaskan keluar dari roket, tidak hanya gagal untuk menghancurkan musuh, dibiaskan keluar dari roket tetapi juga tersebar di sekitar, secara tidak sengaja melukai banyak orang mereka sendiri. Robin dan anak buahnya masih melihat melalui teropong, mati-matian merekam lokasi masing-masing benteng Hamid. Sambil mengamati, Robin memerintahkan, kita akan meluncurkan serangan diam-diam nanti. Kita harus menggunakan waktu tercepat untuk menghancurkan semua benteng ini, begitu kita menjaganya, markas Hamid akan menjadi tidak berdaya. Kita akan bisa menang dengan mudah. Para komandan di semua tingkatan di sekitarnya segera menepuk dada mereka dan berjanji bahwa mereka pasti akan mengeluarkan semua titik api yang diketahui ini. Namun, mereka tidak tahu bahwa tepat di depan mereka, di sisi barat yang tampaknya tidak dijaga, ada lebih dari 30 titik api.
Jauh sebelum tentara bayaran Robin memimpin tim untuk merasa kalah, 300 tentara Hamid telah menyergap dalam satu langkah di depan. Semula, menurut rencana, bagian dalam titik api ini akan dibuka seluruhnya dengan lubang oleh Hamid. Dan bagian dalam lubang juga harus dibangun dengan beberapa firewall, begitu musuh memasuki saluran dari titik tertentu, ia dapat segera menggunakan firewall untuk mengisolasi musuh di area yang sangat kecil, sehingga menghindari infiltrasi internal oleh musuh. Desain ini, seperti interior kapal, memiliki beberapa pintu tahan air. Fungsi pintu kedap air adalah jika suatu lokasi pecah untuk diisi air laut, maka segera menutup semua pintu kedap air di daerah tersebut untuk mencegah air laut memenuhi kabin lainnya, sehingga memaksimalkan keselamatan kapal. Sayangnya, gelombang serangan pasukan pemerintah ini datang terlalu cepat. Hamid tidak punya waktu untuk membangun proyek sebesar itu, jadi dia hanya bisa membangun beberapa titik api tersembunyi terlebih dahulu.